Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Baroks. Nah, pada kali ini saya ingin membuat konten yang sedikit berbeda. Ya kan, pada dasarnya kemarin kita sudah mengevlog-vlog, terus kayak kita belum sempat bikin game apa konten-konten game ya. Nah, jadi pada kali ini saya ingin membuat konten suatu podcast yang dimana podcast ini bermateri dengan tentang bolong mongondo. Karena saya kan berasal dari Pulau Jawa, saya merantau di Pulau Sulawesi Utara, jadi saya ingin sekali mengetahui seperti apa sih Sulawesi Utara ini, gitu ya kan. Terus sosok-sosok orangnya, karakteristik seseorangnya itu seperti apa, gitu. Nah, tentu saja pada kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Kang Uja, tamu kita spesial. Halo. Silakan masuk. Ya, selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, insya Allah kalian juga sehat-sehat semua. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan hajat-hajat dan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi sudah nelpon Pak Uja ya. Katanya suruh ngajak podcast. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu tentang Kang Uja ini atau disebut Pak Bayu, oh iya. Kenapa sih Pak bisa itu nama aslinya Kang Uja atau Pak Bayu? Kalau nama aslinya Jamal Posuma. Jamal Posuma. Nah, tapi kalau untuk nama kontennya atau nama udara lah, gitu ya. Nama udaranya Uja aja. Jadi biasanya kan teman-teman saya itu awalnya dari ponakan saya suka manggil wa kan kayak gitu. Nama kan saya Jamal kan. Iya. Jadi saya ambil U-nya dipasangin sama JA-nya. Jadi jadi Kang Uja. Ya, dari Uwa, JA-nya itu Jamal. Iya. Ya, Uwa. Oh iya. Terus kalau Pak Bayu itu? Kalau Pak Bayu itu nama anak lah, karena di Pulau Mongondo tuh apa namanya ya? Kalau ada anaknya yang lebih tua, terus dinamain kayak anak saya nih, Bayu. Jadi namanya anaknya yang dipanggil untuk orang tuanya. Oh, jadi anak pertama, anak tua, jadi orang tuanya dipanggil anak pertamanya gitu. Jadi Pak Bayu kayak contoh sama seperti saya ke nenek ya Pak ya? Ya, nenek. Gitu. Tapi kan karena kata Om itu nenek Satria gitu. Karena cucu yang paling cucu tua. Pertama saya. Iya, itu dia. Oh, karena saya belum di sini gitu. Jadi orang-orang mungkin udah pada taunya Satria gitu. Jadi kalau kalau saya ada di sini jadi paling dipanggil nenek Padil gitu ya Pak ya. Iya. Tapi namanya channel Kang Baroks karena ya saya ngambil dari nama belakang. Iya. Padil Mubarok gitu. Jadi saya panggil nama dong. Emang siapa? Uja. Namanya Jamal Posuma. Ya kan? Namanya Jamal Posuma. Ponakan saya itu biasa manggilnya Uwa. Iya. Ya kan? Biasa manggilnya Uwa. Ada yang Dade. Jadi kalau bahasa di sini kalau Uwa, makanya U-nya saya ambil. Iya. Terus dipasangin sama JA-nya. JA-nya. Uja. Ini sama Kang Baroks nih. Jadi ngambilnya belakang. Belakang aja. Tapi jangan main belakang. Apa? Oh iya, nanti dilemparin pakai batu loh. Gak enak kalau main belakang itu. Mendingan main depan aja. Iya. Lebih sakit main belakang Pak. Aduh, gak enak. Nah, jadi kalau di Pulau Mongondo tuh kebetulan teman-teman ya mohon maaf ya. Jadi si Fadilnya nanya boleh, saya juga nanya boleh. Jadi kontennya judulnya biasa aja. Iya. Bincang santai aja bareng Kang Baroks dan Kang Uja. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja karena masih pagi. Jadi kebetulan ini kan Kang Baroksnya yang kemarin baru datang silaturahmi keluarga, jadi termasuk beliau nih baru. Jadi mungkin beliau ada sedikit pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saya tentang mungkin suasana Pulau Mongondo itu seperti apa, karakteristiknya orang-orang Mongondo itu seperti apa. Mungkin seputaran itu aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan walaupun cuma sedikit akan ada manfaatnya untuk kalian semua. Jadi apa ini mau ditanya? Jadi kan saya kan tahu tentang karakteristik tentang Bekasi, orang-orang Bekasi apa. Tapi saya belum tahu nih Pak tentang karakteristik seseorang di Bolang Mongondo ini seperti apa.
Iya. Kalau karakternya orang Bolaang Mongondo ini orangnya mungkin sama seperti pada umumnya ya. Iya. Pada umumnya sama seperti kayak pada umumnya. Yang pertama tuh orangnya ramah-ramah. Karena berkaitan dengan Bolaang Mongondo ini masih termasuk tanah adat. Ya. Oh, tanah adat. Tanah adat. Jadi wajar kalau istilahnya sama kayak tadi yang Kang Barok kasih tahu bahwa orangnya ramah-ramah seperti pada umumnya. Intinya seperti itu aja sih teman-teman. Tapi kalau untuk Bolaang Mongondo ini mungkin masih kurang banyak yang tahu dikarenakan memang salah satu contoh ini kalau nggak ada si Windri nih, Bolaang Mongondo ini nggak bakal dikenal. Oh, Windri yang kata menang champion itu? Iya. Yang kategori 71,1 kilogram. Di rumahnya di mana, Pak? Itu tuh di depan tuh. Oh, di sini? Iya, di depan tuh, di depan rumahnya saya bisa, teman-teman. Oh, nanti bisa dikasih lihat sebentar sama Kang Barok ya. Ya, untuk kalian yang mau kita bisa vlog-vlog di tempat pelatihannya bisa, Pak? Bisa. Untuk vlog-vlog di tempat pelatihannya, silakan komen di bawah. Komen yang paling banyak bisa saya lakuin, ya kan? Ceritanya kalian pengen ketemu tentang Windri Patilima ya, Pak ya? Windri Patilima bener? Iya. Itu beliau itu wah prestasinya itu banyak sekali apa ya? Luar biasa. Kira-kira sekarang Pak Windri ini lagi kosong nggak ininya? Kalau untuk sementara waktu mungkin beliau lagi fokus latihan ya. Jadi mungkin beliau untuk sementara waktu belum bisa diganggu dikarenakan setiap persiapan demi persiapan harus beliau lakukan. Nah, takut mengganggu latihannya. Tapi kalau nggak mungkin juga kan kalau nggak ada waktunya pastilah ada waktunya. Cuman kita lihat waktu yang tepat aja buat Kang Barok mungkin akan ke silaturahmi ke tempatnya Windri di basecampnya Windri. Oh, berarti sekarang Pak Windri ini belum bisa ya, Pak ya? Iya. Jadi meski harus ada latihan lagi untuk tanding. Kira-kira tandingnya kapan itu, Pak? Kalau itu saya kurang tahu, itu tinggal dari beliaunya aja. Biasanya kan kalau sebelum tanding itu jauh sebelumnya beliau udah post. Ya, saya tandingnya bulan ini, tanggal ini udah dikasih tahu sama dia. Yes, tuh deket guys. Jadi mungkin banyak orang yang pengen ketemu tentang Windri ya, Pak ya. Saya baru tahu, Pak, serius, jujur terus terang saya baru tahu oh ternyata sosok Windri ini yang memenangkan champion MMA ya, Pak ya. MMA kelas 77,1 kilogram. Beliau rumahnya di sini. Dekat sekali. Tetanggaan. Depan pisan. Jalan nyampe. Depan pisan tuh. Depan pisan. Ya. Jadi untuk nyambung lagi ke cerita tadi bahwa ya Bolaang Mongondo ini mohon maaf sekali lagi buat teman-teman bukan karena apa-apa. Bolaang Mongondo ini memang dari dulunya udah terkenal ya. Iya, udah terkenal. Tapi setelah lahirnya bibit-bibit yang berprestasi dalam bidang olahraga khususnya ya, apalagi ada salah satu putra daerah Bolaang Mongondo khususnya Bang Windri ya, alhamdulillah yang sudah mengharumkan nama baik Bolaang Mongondo ya, yang sudah mengangkat derajat dan martabatnya Bolaang Mongondo. Saya juga selaku ini sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat merasa bangga buat beliau, dan mudah-mudahan kita doakan beliau juga bisa mempertahankan amin sabuk gelar juaranya. Amin. Informasi beliau akan mendapatkan sabuk abadi ya, Pak? Abadi. Ya? Kalau pertandingan ini beliau selesaikan dengan baik. Ya, kita doain. Amin. Kita selaku tetangga, kita bukan tetangga lagi, meski udah dianggap saudara mungkin ya, Pak ya? Di sini semua kita saudara gitu. Nggak ada orang lain nih, walaupun ini dari Bekasi, tapi udah dianggap kayak adik sendiri nih sebenarnya. Nah, kita selalu mensupport, otomatisnya selaku saudara kita pasti mensupport terus untuk Kang Windri ya, tetap semangat dan semoga tuntas semuanya dan berjalan dengan baik dan bisa meraih apa yang diinginkannya. Jadi apa ya, untuk Bolaang Mongondo itu sendiri, Bolaang Mongondo ini sendiri di sini ada beberapa apa ya, termasuk bisa dikatakan orang-orang kuat yang dulu itu Bogani. Makanya
Winry ini dijuluki Bogani Into Tabuan. Karena Bogani Into Tabuan ini adalah orang-orang yang memperjuangkan bola Angondo itu sendiri sampai dengan saat sekarang, alhamdulillah dari anak cucu beliau sudah, meskipun di luar anak cucu beliau sudah bisa menikmati bola Angondo itu seperti apa, dan ya bisa kita lihat seperti inilah bola Angondo. Bogani itu yang ada patungnya di Kota begitu ya Pak? Salah satunya. Ya, salah satunya. Kalau Bogani itu ada banyak. Sejarah bola Angondo ini seperti apa Pak? Kalau sejarah terbentuknya ya dari Bogani itu sendiri. Dari Bogani itu sendiri sampai dia kan punya anak keturunan. Tetap adat ataupun apa ya, bisa dikatakan adat, pokoknya itu jalan terus sampai dengan saat sekarang masih kita pakai. Contohnya kayak tarian adat untuk menjemput para pejuang-pejuang dulu, termasuk si Bogan itu masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai. Ya gitu. Kalau Bilalang ini kan ada desa Bilalang 1, Bilalang 2, Bilalang 3 ya Pak ya. Nah, kita kan pengen belajar sejarah tentang, saya pengen tahu nih tentang semuanya gitu Pak. Bilalang ini apa? Kalau sejarah Bilalang ini, kebetulan kan saya bukan orang Bilalang ya. Saya bukan orang Bilalang, saya dari Kampung Baru atau Kampung Bagu, terus saya kebetulan dapat jodohnya orang sini. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya untuk desa Bilalang ini saya masih agak kurang ini juga. Tapi nanti sekali waktu saya pasti akan ajak Kang Baroks untuk podcast lagi untuk menanyakan sejarah-sejarah tentang desa Bilalang ini seperti apa sih. Ada namanya Bapak, mohon maaf saya sebutin namanya, Bapak Hairun Mokoginta. Beliau adalah salah satu putra terbaik juga bola Angondo ya. Bapak Hairun Mokoginta itu? Iya, dia adalah budayawan. Budayawannya bola Angondo. Jadi beliau lebih tahu tentang sejarah dari awal perjuangan Bogani sampai dengan saat sekarang gitu loh. Berarti sejarawan, wah itu kita harus datangin itu Pak. Harus. Iya, datang. Jadi kita biar penonton juga tahu tentang sejarah, jadikan yang nonton di channel ini podcast bukan hanya sekedar mendengar obrolan-obrolan yang tidak masuk akal gitu. Meskipun kita santai tapi pasti. Insyaallah. Ya, insyaallah ada isinya. Oh ya, untuk Bapak selama di Bilalang ini berarti Bapak bukan orang asli Bilalang ya? Iya, bukan orang asli Bilalang. Suka dukanya terus sama ininya di Bilalang ini seperti apa, Bapak? Kalau suka dukanya sih selama saya di sini kurang lebih dalam kurun 13 tahun, alhamdulillah perjuangan saya dari awal sampai dengan saat ini, saya takut katakan sukses ya. Orang saya paling takut mengatakan bahwa saya orang sukses. Iya. Karena orang sukses itu yang sebenarnya sukses ketika dicabut nyawanya, kemudian dia masih mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah yang sebenarnya sukses. Kalau menurut saya, makanya saya takut bilang orang sukses. Tuh. Jadi kalau untuk masalah perjuangannya sih, alhamdulillah banyak hal, tapi mungkin udah nggak perlu lagi saya sebutin satu demi satu karena mengingat durasi sama waktu. Iya, pokoknya yang ya inilah seperti yang Kang Baroks lihat, bahwa yang penting saya dan keluarga saya bahagialah. Amin. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya, kenapa Pak? Banyak suka dukanya. Suka dukanya? Suka dukanya banyak. Cuman gua sedihnya bukan karena itu. Sabar ya Pak ya. Kakinya keinjek. Astagfirullah. Ya. Aduh mama. Maaf ya. Ya udah. Nah, itu sedikit lelucon dari kita semua biar kita nggak tegang-tegang banget. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan walaupun cuma sedikit ini bisa ada manfaat untuk kalian semua. Iya. Saya Ujah. Saya Kang Baroks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga channel Kang Uja. Oke. Kang Uja apa? Uja Masku Channel. Uja Masku Channel. Silakan untuk kalian yang suka melihat tentang mancing, ya kan? Bisa mampir di Kang Uja. Bye bye. Dadah.